Halo, apa kabar Drive-Mate? Hai, Semoga dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat selalu. semangat. Hari ini kita sedang berada di Dunlop Shop Trijaya Ban di Cibubur, daerah Jakarta Timur. Kita dengan Dunlop, saya dengan Johan, dan rekan saya, Pak Ibnu. Kita ingin share nih ke Drive-Mate sekalian mengenai kerusakan yang sering terjadi. Kira-kira ban itu rusaknya karena apa, ya, yang sering dialami, dan penyebabnya apa, lalu bagaimana cara untuk mengantisipasinya. Wow, Pak Ibnu ya. sangat berguna nih. Ya, betul. Nah, mungkin yang pertama kita ingin tanya dulu nih, kira-kira apa sih yang kerusakan yang sering terjadi dari ban? Oke, Baik. baik. Drive-Mate, jadi kerusakan yang umum terjadi dan dialami oleh user atau pengguna. Jadi kalau kita lihat dari potongan ban ini, jadi ada beberapa bagian. Yang pertama, yang kontak terhadap aspal itu adalah telapak atau kami sebut red. Terus kemudian ada bagian setwall itu adalah dinding samping, bisa disebut juga. Dan ada bagian heel atau bisa disebut dengan bagian B. Mungkin kali ini kita bahas tentang yang di bagian setwall nih, yang secara histori dan Bagian dinding data ya samping itu ya. banyak terjadi yang dialami di bagian dinding samping. Oke, kita akan membahas mengenai kerusakan pada dinding ban atau side cut. Sebelum kita mulai membahas, jangan lupa Drive-Mate sekalian untuk follow dan juga subscribe sosial media kita, di YouTube kita di Dunlop Tires Indonesia dan juga Instagram kita di Dunlop Tires ID. Oke, baik Drive-Mate sekalian. Jadi kita akan membahas lebih detail kerusakan yang ada terjadi di area dinding samping, yaitu lebih tepatnya kepada ke side cut. Jadi side cut atau luka bagian dinding samping itu ada dua jenis. Ada yang dia tersayat, tidak sampai tembus, dan ada yang sampai tembus atau bisa disebut dengan penetration. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena yang namanya kondisi jalan, ada beberapa yang bisa menyebabkan dinding samping itu terluka. Contoh, seperti kita mencoba membayar tol, ban bisa bergesekan dengan median atau separator jalan. Dan itu bisa menyebabkan dinding samping itu bisa terluka. Terus yang kemudian, ada beberapa kondisi jalan yang mungkin kita bisa melihat dari berbagai daerah. Ada proses perbaikan jalan, terus kemudian pengecoran jalan, dan di situ ada foreign objek ya, yang bisa menyebabkan hal itu bisa tembus ke dalam dinding samping ban. Halo Drive-Mate, sorry nih, aku mau nanya juga ya ke Pak Ibnu. Pak Ibnu mau nanya boleh? Boleh dong. Nah, saya tuh pernah juga ngalami di ban mobil saya. Jadi pada bagian dinding sampingnya, itu dia ada cuil-cuil, Pak Ibnu. Tapi dia lubangnya itu nggak dalam. Oke, Kecil. jadi nggak Nah, tembus tuh ya? Iya, nggak tembus. Oke. Nah, itu bagaimana Pak Ibnu? Oke, baik. Kerusakan yang ada di dinding samping, baik itu tergores, sayatan, ataupun kecuil, ya. Kami memiliki literatur itu tidak boleh dari 3 mili. Kenapa? 3 mili. Iya, Oh, betul. iya, iya. Jadi kenapa 3 mili? Karena thickness atau ketebalan kompon karet itu di atas dari 3 mili. Jadi asumsinya adalah luka itu tidak tembus atau tidak terkena yang namanya dengan karkasnya atau casingnya atau benang bannya. Jadi seperti itu Pak Johan. Iya, iya. Selama itu masih tidak tembus atau menyentuh karkas dari luka penetrasinya atau bisa tidak tembus ya, dan itu masih bisa dianggap safety. Jadi seperti itu Pak Johan. Oke, Nah. kalau lubangnya misalnya sudah dalam, Pak Ibnu. Nah, itu boleh nggak kita tambal bagian dinding sampingnya? Atau apa sih yang seharusnya kita lakukan kalau misalnya terjadi side cut tadi itu? Kalau memang hal kerusakan yang sudah tembus ke dalam, itu sudah tidak boleh lagi diperbaiki seperti hal ini ditampal. Karena itu sangat berbahaya sekali. Ya. Nah, Lalu apa nih Pak Ibnu tips dan triks untuk konsumen, untuk kita, untuk mengatasi supaya tidak terjadi kerusakan pada dinding samping atau side cut tadi itu Pak Ibnu? Oke, baik Pak Johan. Jadi ada dua langkah ya yang bisa kita tempuh Pak Johan. Jadi yang pertama adalah upayakan kita memilih rute perjalanan yang lebih baik atau terbaik. Oh, rutenya supaya diperhatikan ya. Ya, Saya mau pergi ke suatu tempat betul. sambil dilihat Betul. di Google Map. Betul. Ya, Apakah rutenya. kita mencari informasi bahwa rute yang biasa atau yang akan kita pilih itu ada perbaikan atau tidak, ada konstruksi atau tidak. Betul. Jadi seperti itu, Drive-Mate. Oke, itu yang pertama. Itu yang pertama. Oke. Jadi yang kedua adalah kita tetap selalu menjaga tekanan angin ban. Ya. Karena
tekanan Ya. angin ban juga itu bisa berpotensi menyebabkan kerusakan pada dinding samping ban. Nah, pasti Oke. Pak Johan ini Ya, ya, penasaran kenapa tekanan angin ada Iya nih. hubungan dengan kerusakan yang di dinding samping ban. Iya, iya, Jadi iya. DriveMate, ketika tekanan angin ban ini di bawah rata-rata atau di bawah dari nilai standarnya, maka ban ini akan mengalami kelenturan atau defleksi di bagian bawah. Nah, ketika ban ini mengalami defleksi bagian bawah, maka ada area di solder ini berpotensi dia mudah tertusuk dengan objek asing hingga tembus ke dalam. Jadi seperti Ya, itu Pak ya, Johan. Jadi hubungan antara tekanan angin dengan potensi kerusakan terhadap dinding samping ban, terutama di bagian solder. Ya, itu tadi 2 tips dan trik supaya ban kita terjaga dengan aman, terutama pada dinding samping ban. Ya, jadi yang pertama cek rute perjalanan. Betul. Kemudian yang kedua pastikan juga tekanan angin terjaga dengan baik. Betul. Jadi teman-teman sekalian, terus jaga kondisi ban Anda, selalu perhatikan dan jangan ragu-ragu. Betul. Kalau misalnya ada yang terluka bagian dinding samping, langsung datangi dan shop terdekat drive sekalian. Betul. Ya, supaya langsung ditangani oleh profesional Betul. dan ban Anda dalam keadaan yang prima selalu. Betul sekali. Demikian DriveMate edukasi kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media kita, YouTube kita di Dunlop Tires Indonesia dan juga Instagram kita di Dunlop Tires ID. Sampai jumpa. Gak lagi khawatir di jalan rusak berlubang. Gak lagi berisik berkendara makin happy. Paling